Rahayu. Malam ini kita hadir lagi dalam momennya ini apa nih? Pengkajian diri. Yang tak lain bukan yang dikaji ya tentang diri kita, yaitu sebelum papat kalimo pancer yang memiliki sifat dan sikap aslinya sebelum papat kalimo pancer itu sendiri, yaitu ya seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Mungkin ada videonya ini tuh diulang-ulang ya Pak, ini kok mboten ampun lali, mungkin lali tak tulis iki pusaka ini makam wedi eling tulisan iki langsung wani. Pusaka ini kan berarti suatu materi yang kita ingat jadi akan membawa kita dampak dalam kehidupan. Nah, semedi sendiri itu akan membentuk kita karakter. Kenapa kita nggak bisa melihat peluang? Karena kita gerak. Pikiran itu menentukan semuanya. Karena pikiran itu akan mempengaruhi ucapan ataupun tindakan. Nah, sebenarnya kita itu bukan pikiran dan juga bukan terpengaruh dengan pikiran, cuma nyatanya di lapangan itu pikiran kita itu akan mempengaruhi daripada tindakan. Dan tindakan itu akan mempengaruhi daripada kebiasaan. Sedangkan kebiasaan itu akan mempengaruhi daripada karakter. Nah, karakter itu sudah menjadi pola hidup. Dan sudah menjadi karakter itu pola hidup, itu juga energi yang terkumpul, Mas. Dan nanti pasti membentuk suatu kejadian. Dan kejadian itu dikatakan nasib. Ya, nasib sendiri itu akan mempengaruhi daripada apa? Suasana hati kita. Kan nggak ada orang nasibnya buruk bahagia, merana. Hukum-hukumnya rana. Nasibnya apa ya? Perasaannya apa? Jadi perasaan kita itu kan atau suasana hati kita itu ternyata secara manusia awam itu terpengaruh dengan pikiran. Nah, yang seharusnya perasaan tuh nggak atau suasana hati kita itu nggak bisa terpengaruh dengan pikiran itu. Jadi apa adanya seperti itu gitu. Nah, suasana hati kita itu akan mempengaruhi rasa atau rasa perasaan. Nah, rasa perasaan itu mau rasa perasaan untuk mendapatkan rasa sejati atau sejatinya rasa itu rasa perasaan harus dinikmati agar mendapatkan suatu rasa yang sebenar-benarnya rasa. Nah, semisal pikirannya kacau, nasibnya jelek, perasaan nggak enak, rasa perasaannya. Dan rasa perasaan tadi kalau dinikmati menjadi rasa sejati, oh ternyata itu hanya rasa perasaan, itu di fasenya di situ. Lah rasa itu akan mempengaruhi daripada atau akan menentukan Tuhan kita. Lah rasa itu atau rasa itu levelnya kan di atasnya sebelum aku. Di atasnya aku kan ada sukma. Di atasnya sukma ada budi. Di atasnya budi ada manik. Di atasnya manik ada otak. Nah, ini merembetnya situ. Nah, kalau kita membahas masalah hukum prana, hukum nafas itu nupus. Dan nupus itu kan suatu ikatan rasa. Tempatnya di antara jantung dan hati. Dan berpintu di mata. Seperti nah, pada fase penyaksian kehidupan itu pasti kita menyaksikan namanya rasa yang sebenarnya.
Nah disitulah dibilang penyaksian. Yang saya bilang baru-baru itu adalah kesejahteraan daripada kehidupan, bukan kesejahteraan pada hidup, kehidupan. Kalau hidup sama kehidupan itu beda. Nah sehingga balik ke pokok bahasa itu nanti kalau diteruskan menjadi panjang ceritanya, sampai. Nah kembali ke pokok bahasan semedi ya tadi ya mas. Semedi itu harapannya kan kita ini menemukan aku atau hidup sendiri atau Tuhan itu sendiri kan itu. Nah sehingga di situ butuhnya kesadaran yang tersadari gitu. Sebagai pintu awalnya di situ. Dan untuk selanjutnya itu urusannya Tuhan sendiri atau hidup kita sendiri. Kita sudah nggak punya kuasa di fase itu. Nah, semedi itu kalau kita sering masuk ke dimensi daripada ketenangan, seperti halnya itu kita memasukkan benang di lubang jarum. Nah, semedi itu akan membawa kita dampak selain kesadaran ya mas, akan melahirkan suatu kesadaran, akan membawa kita ketenangan. Saking tenangnya, lubang jarum itu bisa ketahuan, atau bahasanya kehidupan yang sempit di Jakarta itu kita akan bisa melihat peluang apa saja terkait kebutuhan kita gitu. Makanya orang yang pandai semedi rasa-rasanya itu peluang ada terus, wacananya ke depan tuh ada terus. Seperti halnya kita naik kendaraan motor itu bukan terbentuk di masalah halangan-halangan motor yang di depan kita itu, bagaimana cara kita mencari jalan, karena selalu ada peluang, dimulai peluang satu masuk peluang. Lah selama ini kita waduh susah, kenapa kita nggak bisa melihat peluang? Kok bisa? Karena pikiran kita selalu bergerak, nggak bisa diam. Nah kalau kita bisa ahli diam, rasa-rasa itu nggak ada penghalang. Sesempit apapun halangan itu, ada saja peluang celah untuk kita lewat. Kalau mau dilarikan terkait ekonomi, ada ya bentuk upaya, ada celahnya itu ada. Itu ya Pak. Ya sebagai manusia umum biasa melatih diri itu dengan kehidupan yang sulit, itu di Jakarta itu. Melatih diri untuk bisa makan di Jakarta. Orang kalau di Jakarta atau di perkotaan besar kok bisa mendapatkan income, mendapatkan peluang, itu berarti keren. Karena bahasanya kuliah itu kita bisa bersaing dengan orang-orang itu. Itu kalau kita bawa pulang ke tempat kita yang seperti ini, mulai melihat wah peluang kok iya semua itu ada gitu. Itu nah, makanya kita terus menghijrahkan diri kita untuk maju itu. Setelah 10 langkah ke depan, saat kita kembali ke 1 langkah di tempat kita berada tadi, rasanya itu peluang besar. Itu makanya di era modern kan ada pertukaran mahasiswa. Itu salah satu dampak semedi. Dan masih ada dampak-dampak baik lain. Kalau dulu untuk meningkatkan kesadaran, sekarang ditambah lagi dengan mampunya kita akan melihat peluang. Ya, peluang apa saja. Kenapa kalau orang umum itu nggak bisa melihat keberadaan Tuhan, nggak bisa melihat wujud kenyataan Tuhan? Ya, karena dia itu lembutnya lembut mas, hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang tenang. Saat kita nggak menggunakan anasir kita, pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan itu. Nah saat kita masih dalam kehidupan yang menggunakan anasir kita atau sebelum apa tadi, kita bisa melihat Tuhan itu karena apa? Kesadaran yang naik. Karena saat anasir itu berfungsi dalam kehidupan, hanya kesadaran yang mampu menikmati, hanya kesadaran atau pencerahan yang tercerahkan, itulah yang dia bisa melihat Tuhan. Entah lewat getaran energi rasanya apa-apanya itu
setiap pandangannya itu Tuhan semua di hadapannya. Itu kan kalau nggak kesadaran didapat nggak bisa kan. Karena saat kita berkehidupan mata buka begini tuh anaknya berjalan atau saudara kecil ini beraktivitas. Nah di situ kalau kita belum mendapatkan tetesan air kesadaran juga bisa kok buru-buru merasakan Tuhan, kok sadar untuk berbuat apa itu tidak. Nah kalau kita semedi tidak menggunakan anasir lagi, semedi nggak menggunakan anasir nanti atrapnya iya. Nah di situ sudah mas, karena kesadaran sendiri pada akhirnya itu tidak digunakan saat semedi, tapi nanti. Nah makanya teman-teman di sini harus ahli dalam mengakses kebahagiaan. Itu targetnya kan Desember tahun kemarin. Nanti apa sih mas dapatnya kalau saya bisa mengakses kebahagiaan? Kalau nanti jawaban tuh teman-teman merasakan sendiri. Yang pasti perubahan kehidupan tuh ada. Itu dikatakan kita mendapatkan kebahagiaan yang bukan ditentukan lagi dari bentuk material. Itu bahagia. Dan berikutnya kalau diurut daripada pelajaran teman-teman ini di tahun 2024 ini kan sebagai awalan kita untuk melangkah ke tahap berikutnya ya, untuk nandai kan tahun-tahun itu lebih enak nandanya. Yang pertama itu kan satu jadwal yang terbangun baru. Yang kedua itu ada pertanyaan dari kami terkait dengan kesungguh-sungguhan niat belajar betul tidak. Setelah itu teman-teman mengatakan siap niat. Nah, beberapa pun motivasi ataupun warning itu sudah kita sampaikan kan, yang namanya siap ya siap, jadi kita sudah tekad. Nah, sehingga ada sedikit pemahaman materi dasar terkait apa dan bagaimana itu sebelum dapat kalimat pancer berikut dengan sifat dan sikapnya. Berarti tahapannya wajah kita berikan nanti itu kalau nggak belum apal diingat-ingat yang belum paham. Setelah itu masuk ke fase mas, iya itu termasuk dasar-dasarnya di situ. Itu yang masuk di input pertama mas. Itu teman-teman bener, nah sehingga materi dasarnya ya itu. Berikut tekniknya dalam patrap itu harus mendapatkan target yang teman-teman harus capai. Jadi kasarnya ada oh saya harus mencapai sini minimal gitu ya. Itu kan kemarin sudah kita bahas kan. Dan yang saat ini ingin saya bahas masih berlanjut mas. Untuk menu itu masih berlanjut, masih bentuk fase motivasi atau himbauan-himbauan. Ya ini harus didapatkan dari teman-teman atau pemahaman daripada kesungguh-sungguhan itu sendiri. Kalau yang pertama itu kan niat, sungguh-sungguhnya mungkin belum. Nah sungguh-sungguhnya saat ini akan saya buka. Yang kemarin udah tak buka di ngeblem itu. Cuma karena saya ingat, saya ulangi lagi karena videonya juga ternyata nggak bisa diputar. Adapun kalimat di depan tadi sebenarnya sebagai kata pembuka, pemanis. Kenapa sih mas kita harus sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh itu dikatakan tirakat. Niat nggak ada kesungguhan itu dikatakan bukan tirakat. Nah sehingga sesuatunya yang dilakukan tanpa harus bertirakat itu muspro atau tidak bermanfaat. Nah, karena setiap kesungguhan itu pasti ada hasil. Nah, apakah kita bisa melihat dampak dari kesungguhan itu? Bisa. Kesungguhan itu yang akan merubah diri kita, akan merasakan perubahan-perubahan itu, sehingga dampaknya itu akan terlihat. Sehingga kita kalau melakukan sesuatu yang salah, dampaknya kita tahu ini salah, ini baik, dampaknya baik. Teman-teman bisa merasakan perubahan-perubahan itu. Nah saat mendapatkan dampak buruk itu otomatis namanya dampak buruk, teman-teman harus segera melompat ke hal yang lain. Maksudnya berdampak baik untuk diri kita, keluarga, itu dampak gitu. Jadi
Jadi semuanya itu mengandung konsekuensi logis atau dampak. Yang menang itu dampaknya, nah, tidur dampaknya ada. Dan pasti kita diciptakan di dunia ini atau tercipta ini pun dampaknya dan dampak itu pasti dua, baik dan buruk. Dampak baik dan buruk itu kita bisa hilangkan mas, buruk itu. Dampak baik dan semakin baik ini bisa dua saja. Jadi buruk nggak usah ada lah, dampaknya baik dan semakin baik. Kan bisa. Ya, kalau orang umum mengatakan baik itu buruk dan lebih baik itu baik, ya kalau kita kan bisa mengatakan dampaknya dua, baik dan lebih baik, enak dan lebih enak. Nah, masuk ke pokok bahasan materi, di mana sebenarnya diri kita itu ada tiga daya kekuatan. Tiga daya itu tiga energi. Karena energi ini nggak bisa dimusnahkan, Mas. Bisanya berpindah ke energi satu ke energi lain, bisa hanya berpindah kayak gini, panas ke dingin, dingin. Energi itu hanya begitu-begitu aja. Berarti Tuhan itu energi tidak. Energi itu karena adanya sumber energi sehingga energi itu ada. Nah, temukanlah sumber energi itu. Saat kita makan kenyang itu kan ada energi, tapi energi yang kita dapatkan itu bukan Tuhan, dayanya Tuhan gitu loh. Nah, kita harus menemukan sumbernya tuh bingung. Tapi dari mulai kita bisa merasakan energi atau rasa itu sendiri, itu kita bisa menemukan pada sumbernya. Nah, kita ngikut itu. Nah, energi sini kalau kita belah menjadi satu pengkajian, itu sebenarnya ada tiga daya di diri kita itu yang disebabkan oleh satu, sumber makanan. Sumber makanan kita makan itu akan menyebabkan tubuh kita ini berenergi, tapi hanya untuk bentuk fisik. Nah, makanannya fisik itu ya makan, olahraga, istirahat, itu makannya fisik. Apakah tidak berdampak pada organ dalam yang non fisik? Berdampak, ada efeknya di situ. Bahkan perbaikan cakra sendiri itu dari pola makan, pola istirahat, pola bergaul itu mempengaruhi keseimbangan cakra-cakra dalam tubuh kita. Nah, cakra sendiri nggak usah kita bahas malam ini, nanti kapan-kapan kalau ingat. Nah, makanan itu kalau kita berdari ke orang-orang usia yang anak-anak, remaja, dewasa, dan para pelaku spiritual kesempurnaan tentunya beda, dan itu bisa diterjemahkan sesuai dengan usia. Nggak mungkin untuk anak-anak kecil kita terjemahkan di level tinggi yang nggak nyambung, kesadarannya belum nyampe, ya dikasih aja pemahaman yang sifatnya nyampe. Nah, saat ini saya akan membahas agak sedikit di atasnya orang umum, setidaknya standar orang laku. Nah, energi sini apapun yang kita makan itu akan mempengaruhi daripada fisik kita, dan itu mengakibatkan kita bisa berenergi. Nah, buktinya apa, Mas? Kalau kita nggak makan kan lemes. Jadi kita butuh makan. Nah, kita perhatikan makanannya tubuhnya apa, ya harus tahu. Berarti istirahat, olahraga, itu makanannya. Tapi saya akan membahas olahraga dan tidur. Saya hanya membahas masalah makanan. Jadi itu disebut namanya daya. Nah, itu tempatnya itu di bagian perut bawah. Perut bawah. Terkait duniawi, terkait fisik. Dan itu harus makan, orang berkehidupan harus makan secara orang umum. Itu ada namanya kelenjarnya, kelenjar karosan, adrenali di sebelah sini, karosan. Nah,
terkait daya makan ini harus terjaga, karena itu menunjang ke tahapan mendapatkan energi berikutnya. Ini kita bicara masalah fase ya Mas, fase. Nah berikutnya itu ada energi namanya energi laku. Energi laku, hasil laku yang sungguh-sungguh itu ada energi sendiri yang nggak tergantung atau nggak bergantung kepada, nggak semata-mata bergantung pada energi daya makan, nggak semata-mata loh Pak, nggak semata-mata bukan berarti tidak sama sekali, tapi bisa tanpa itu, bisa, itu namanya energi laku. Nah energi yang dapatkan dari makanan tadi, ada yang mengatakan itu adalah anamaya kosa, lapisan tubuh pertama kita. Makanya makanan situ yang kita makan harus yang bersih, dari sumber yang bersih. Itu cara belajarnya kita untuk teman-teman yang masih remaja dewasa. Di fase ini saya nggak mengajari atau nggak menyampaikan terkait makanan apapun yang kita makan dari sumber yang bersih, nggak mengajarkan itu. Nah, karena saya anggap teman-teman dan kita semua tahu. Nah, terus apa yang Mas yang disampaikan, apapun makanan yang kita makan harus tersembur. Dan asal usulnya saya nggak membahas itu. Saya nggak membahas itu. Kalau saya membahas itu berarti pelajarannya turun level. Intinya apapun yang masuk di diri kita harus tersempurnakan. Nah sumbernya saya nggak mau pikir. Nah, berarti salah benar. Mau pikiran dewi. Intinya tersempurnakan. Nah dia cara menyempurnakan ya yang doanya seperti itu. Apa dengan cukup doa itu tidak? Cipta rasa karsanya harus nyambung menjadi satu kerangkaian, sehingga doanya itu menjadi, atau mantra menjadi mujarab. Jadi makanan itu bisa tersempurna. Nah, itu yang saya katakan harus tersempurnakan. Karena itu berdampak sekali pada kesehatan dan sebagainya. Nah, masuk ke tahapan yang tadi saya sampaikan, ada tahap energi yang kedua, yaitu energi laku. Nah, energi ini hanya didapat oleh orang-orang yang laku. Nah, lakunya ini banyak Mas. Sesuatunya yang lakunya tidak arah kepada pengkajian spiritual hakikat hidup atau ke arah kesempurnaan, ini akan balik kepada energi daya tadi, energi kehidupan perut. Semisal orang itu lelaku puasa untuk ngambil ajian lembu sekilan misal. Nah lembu sekilan, aji lembu sekilan itu kan suatu kesaktian atau ilmu pengetahuan yang fungsinya untuk kehidupan kembali di dunia lah. Ajian aji bojo mesti atau mau apa gitu, atau puter giling atau apa ya, apapun itulah, itu akan kembali kepada kehidupan perut atau kehidupan dunia, yang kalau orang-orang tersempurnakan itu hanya untuk sebagai sarana berkehidupan, bukan suatu tujuan, bukan menjadi tujuan, tapi menjadi hanya sarana atau lompatan, hanya untuk berkehidupan, untuk menebar cinta kasih sayang, itu aja, bukan menjadi tujuan. Tapi kan ada orang yang nggak paham itu menjadi tujuan. Nah saat lelaku itu dikorbankan untuk itu dikatakan balik ke alam perut, eman-eman teman itu. Nah makanya saya sembahyang, saya patrap supaya hidup bahagia, itu balik nenek ini ya, balik nenek. Jadi ibadahnya karena kebutuhan. Nah, apapun yang kita lakukan arahnya pada kehidupan akan balik pada kehidupan. Nah energinya kita itu mau lakukan sampai bolak-balik itu tidak bisa kita mendapatkan suatu kesadaran atau energi hidup. Karena apa? Itu sudah kita ambil untuk kita niatkan kepada kehidupan. Energi laku itu langsung kita tiga hal Mas, yang kita dapatkan tiga hal. Energi apa itu? Tentang prana atau nafas.
tanapas dan nufus tadi itu. Itu napas di silentra kan banyak. Napas sendiri suatu ikatan badan fisik bertempat di perut dan berpintu di hidung. Tanah pasti suatu ikatan ruh. Jadi ruh kita itu ada tali namanya tali nafas. Makanya orang pergi nggak ada nafas. Jadi nafas itu sebagai talinya hidup. Itu Pak. Nah itu berpintu di telinga. Makanya telinga kita dibutuh nih gitu. Pintunya di situ. Itu saudara kita yang amarah. Nanti kalau kita bahas ini panjang lagi. Sedangkan lupus itu suatu ikatan rasa yang mengikat rasa kita, tempatnya itu di antara hati dan jantung dan berpintu di mata. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, terkait laku ini Mas, energi laku itu akan mempengaruhi itu semua Pak. Kayak kita tarik nafas itu Mas, itu tuh otak kita kena oksigen apa. Jadi perlunya kita memelihara namanya semesta berkaitan dengan itu panjang ceritanya. Yang kedua pola pikir. Jadi pola pikir itu setelah kita laku tuh pola pikir kita berubah. Karena nafas, pikiran tuh salah satunya adalah bagian yang membentuk tubuh kita. Setelah makanan itu lapisan tubuh kita dibentuk dari nafas dan pikiran. Makanya pikiran ini akan ikut terkontrol, ikut apa ya bahasanya, ikut terkondisikan kepada pikiran sebenarnya setelah kita ini melakukan suatu tindakan tirakat laku. Dan berikutnya adalah perjalanan kehidupan atau wijnana maya kosa. Perjalanan kehidupan kan bukan hanya kita perjalanan kehidupan panjang. Nah, ini perjalanan kehidupannya laku. Kalau kita nggak pernah laku, perjalanan kita itu apa ya Pak, nggak tersadari. Sedangkan perjalanan kan meningkat untuk mencapai kepada kebebasan atau moksa atau kembali ke sangkal para itu mati, kebebasan yang sebebas-bebasnya atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu untuk mencapai kepada sangkal para itu mati itu kan perlu perjalanan yang panjang. Nah ini yang didapatkan orang laku. Kalau hanya makan nggak ada laku itu nggak bisa Mas. Pikiran, nafasnya, nufusnya itu nggak pernah terkondisikan. Pikirannya apalagi perjalanannya ngawut. Ya untuk menemukan ananda maya kosa atau hidup itu sendiri itu nggak akan pernah bisa. Panjang. Nah di sini penting Pak kita memahami. Makanya tadi dengan kita sungguh-sungguh laku itu nanti otomatis Pak menyentuh dimensi energi kesal atau energi spiritual, bahkan energi semesta. Energi semesta alam itu di atasnya energi spiritual. Kan itu gelombang energinya sudah beda, semakin halus. Di atas itu ada namanya energi apa lagi? Energi yang sudah melewati 7 lapis itu semakin halus lagi. Dan setiap gelombang energi frekuensi ini mengandung informasi. Nah kita kalau menyentuh kan kita mentantu diri kita di situ. Nah kadang-kadang kita sama itu aku di dapur wong tuaku leluhurku sing ngelas AC ya itu satu frekuensi lah. Kita pernah mentantu di situ. Nah orang-orang sempurna Yesus apa Muhammad dan guru-guru suci kita tuh energinya udah di sini, yang ada cinta kasih sayang. Nah, kita pun kalau mampu ke sini ya sama saja. Itu ya Pak. Makanya sungguh-sungguh hanya mudah sungguh-sungguh. Ya energi laku ini gampang hilang Mas. Begitu kita nggak ingat laku loh, langsung hilang. Atau kehidupan kita nggak menikmati kelakuan dan kesadaran cinta kasih. Ini menikmati atau kesadaran? Menikmati kalau berkesadaran ingat lupa lakunya itu langsung hilang Pak. Tapi dapatnya begitu kita berbuat baik lagi, niatnya karena lillahi ta'ala atau niatnya karena tidak ada pamrih, ada lagi muncul saya ingat laku gitu. Hilang lagi, mungkin ingat obong, hilang lagi Mas, gampang hilangnya, angin-angin. Tapi ada lagi hidup lagi gitu.
Nah, sekarang kalau kita akan terus berkesadaran dalam laku, ini kan memungkinkan kita menyentuh itu. Ini akan merubah karakter. Ya pasti, mas. Kalau kita menyentuh energi ini, pasti energi sisanya ini, energi hidup ini sisa daripada energi laku yang digunakan untuk mengisi ekonomi, keharmonisan, ilmu pengetahuan, derajat, pangkat, semua di sini. Pasti ini sempurna, mas. Ini. Makanya saya katakan selesai di sini. Nggak mungkin orang mencapai kesempurnaan. Mohon maaf, saya katakan miskin ini dalam arti bukan miskin material, Pak. Karena ini getarannya, kalau masalah mau terlihat mewah, terlihat miskin itu pilihan. Yang sama itu adalah kaya hatinya ini, bahagia di sini. Terkait mau naik mobil tidak naik mobil, mau punya rumah gedung atau tidak, itu pribadi punya pilihan, kehendak pribadi. Tapi jangan sampai menghibur diri. Mau laku itu ya ingin hidup sederhana. Tapi nyatanya aslinya itu dia sederhana, menderita tenan. Jadi saya nggak mau. Kelihatan menderita itu karena pilihannya dia, tapi aslinya dia tidak menderita. Jadi yang tahu kan kita di fase ini apa kita masih menderita atau pura-pura aku menghidupku sangat jalan ini. Itu namanya orang miskin, orang susah menghibur diri dengan kedok agama, kedok laku. Tapi dikatakan orang laku yang sebenarnya itu memang bahagia, hitam. Pria dia mau begitu tidak itu pribadi. Kan ada orang yang memang nggak mau hidup yang kelihatan wah gitu kan. Karena memang dia mau di karakter itu ya, berarti dia bertugas di dunia sebagai karakter itu. Ada yang mau menginginkan besar karena dia tugasnya besar, harus bersaing kehidupan dan orang-orang besar untuk berdakwah di situ, dia memang harus di situ. Nah, saya katakan wali Tuhan yang sebenarnya itu nggak tahu kalau wali, dan dia di mana-mana. Kalau nggak ada paku-paku bumi itu bumi hancur teman. Kalau nggak ada orang baik lagi di Solo wali banyak. Kalau itu harus bahasa wali Tuhan atau wali Allah atau orang-orang suci itu di Solo banyak. Banyak orang pelaku spiritual bukan hanya kita itu banyak. Nah, sebelum kita laku Solo ini sudah aman. Tapi kan sudah ada orang yang di situ sebelumnya. Cuma keberadaan dia ada yang mau terbuka, ada yang mau tertutup. Masa kelem itu. Kesimpulannya adalah sungguh-sungguh. Di situ nanti energi kita akan menyentuh itu. Lah itu kita pasti tahu. Ini bukan sekedar motivasi biasa, memang asli. Sehingga energi namanya energi daya makan, energi prana, atau energi di atasnya itu energi pranawa. Karena di bahasa Sanskritnya itu. Kalau bahasanya kami kan energi makan, energi laku, sama energi hidup. Beras serem loh. Karena nanti lali lah, eleng menurut mas energi ini tertahan di situ. Karena begitu eleng nggak mudah melakukan suatu gerakan yang negatif. Lah kadang ngebleng itu sebenarnya ini hanya sistem untuk apa, menjaga kita supaya tidak keluar dari mengingatkan. Nah kalau orang sudah menyentuh kesadaran, jadwal itu nggak penting karena di rumah sendiri dia laku. Nah, kadang-kadang kita di rumah jadwal Senin Kemis semai di keadaan sekedarnya, bahkan semai di sendiri nggak mencerminkan karakter yang laku, yang dengan dalam kehidupan Yus Langgena hanya syarat. Nah sehingga dibuatlah jadwal-jadwal itu untuk mengikat kita supaya kita tidak keluar jauh dari makanya sekali yaitu gemblengi kafir ya kan. Podo 3 minggu nggak ke gereja, nggak ke masjid ya kafir. Ketika 3 kali ngebleng nggak ikut itu tahu jauh. 3 minggu berturut nggak ikut kadangan itu kafir, memungkinkan untuk kafir. Nggak lali kok ya, kecuali yang memang sudah kesadarannya
tidak luntur. Nah, cuma dulu kita bahasanya itu, aku kan masjid telu kafir, enggak. Nah, saat ini saya tidak ke situ, memungkinkan untuk saya lupa akan mengkaji diri itu pemahaman kita rubah. Dan itu benar, dalam arti kafir itu kita keluar dari pelajaran itu. Nah, standar itu ukur 3 minggu lah, 3 minggu sampai nyantai kan. Nah, makanya untuk membackup itu, siapa tahu teman-teman kok kadang nggak bisa di rumah, buat lakunya. Dan memang itu penting, hari-hari di rumah, di luar patra, menikmati kelakuan, mengatakan laku. Sama mengeluh itu adalah keluar dari laku. Ini hilang energi laku, itu hilang. Membicarakan orang itu kita akan kehilangan energi laku. Kan hilangnya energi laku itu dimana kita tidak berbuat baik. Berbuat baik tapi pamrih itu juga bukan baik, itu bukan laku. Laku ya maksudnya adalah lillahi ta'ala, sungguh-sungguh. Jadi kalau berbuat baik ya kadang sini hanya formalitas, orang untuk energi nih mungkin pamer-pameran gitu. Nah iya sungguh-sungguh gitu mah. Nah, makanya saya bilang mbak itu jauh-jauh ke sini cukup satu, sungguh-sungguh. Karena energi inilah yang akan membawa teman-teman kepada itu. Nanti kesadaran pencerahan ada di ini, nggak mau dapat lagi, mati lagi, nggak apa-apa. Ada yang mau disaringkan mas terkait ini? Kesimpulan adalah ini memperdalam pemahaman terkait sungguh-sungguh. Yeah. Bisa wanti-wanti saat kekadangan atau ngebleng, kok ada beban yang kiranya mungkin apa, mending di rumah. Negosiasi ya, mending di rumah, fokus, tenangan. Nah itu malah energinya harus bener-bener, bukan karena untuk apa-apa mau pamrih. Wah aku punya mesane Mbah Ron ya, mesane Mbah Sarji, mesane ini loh Pak, tapi ternyata orang tahu apa-apa. Padahal ngapain tuh Pak Rene gara-gara mesane Mbah Si orangnya soalnya akhirnya terpaksa, dan selama itu udah nggak bisa menikmati. Ini kok orang tahu apa-apa, hilang malah energinya. Satu-satu bensin entek, rokok entek, waktu entek, ngantuk orang tahu apa-apa. Itu yang saya rasakan, eman-eman keringat. Nah kalau terjadi seperti itu gimana? Karena terpaksa, harus bisa merubah keterpaksaan menjadi menikmati daripada keterpaksaan itu. Jadi kita rubah. Nah supaya apa? Keterpaksaan tadi menjadi ya, caranya gitu kan, nggak ada pilihan lain. Nah inilah nanti teman-teman kalau laku ini sungguh-sungguh 7 hari berturut-turut saja, bisa continue dalam 7 hari itu, perubahannya kelihatan. Perubahannya kelihatan. Inilah yang membuat teman-teman saat waktunya maju itu nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Jangankan saya, masa kampung menghalangi, jangan maju, dia sendiri yang membawa maju itu sendiri. Kalau Tuhan yang memberangkatkan itu, Tuhan memberangkatkan. Dalam masa kamu turu kabeh dia lewat gitu loh. Diperjalankan. Berarti kan disiapkan jalannya. Nah, kalau kita ingin diperjalankan akan kemudahan, berarti sungguh-sungguh saja. Jadi situ nggak ada upaya sama sekali kita ini mas, dalam menarget apa yang dijadikan. Hanya kita jerit-jerit itu. Jadinya kita akan diberangkatkan ke sana itu menuju tujuan tuh Tuhan sendiri berangkat. Kalau tujuan itu salah kan dibelokkan. Ini loh yang tepat. Ada yang mau disaringkan mas? Jadi masih tidak pacar membayang di tembok ya ceritane. Nek jam kalong, telepon tengah malam gratisan itu. Energi semangat. Jadi kita laku itu energi itu ada ya. Itu dikatakan energi laku pak. Padahal orang mani warep, orang ngantuk. Cuma sayangnya itu energinya dibawa ke itu sah-sah saja, tapi nggak menuju kepada kesadaran. Nah, energi laku itu seperti itu. Yang dulu kita pacaran itu kan, malam Senin ketemuan.
kok ada semangat. Lah itu dikatakan pamen kok rasanya nggak apa, tapi pernah nggak buang air selama 10 hari. Orang bertapa nggak makan bertahun-tahun kuat. Lah energi laku itu loh Pak yang membuat kita ini bisa, sehingga tubuh kita itu terjaga. Nah ini saya katakan yuk bisa lah ternyata. Wong nyatanya masa di dunia ini nggak ada orang yang bertapa 1 bulan nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Pasti ada lah Mas Arif ya, di dunia, selama dunia ini ada. Nah 1 bulan yang jaga apa? Ya energi laku tadi, kesungguhan tadi loh Pak. Berarti kan nyata tubuh fisik kita ini akan terpenuhi suplemen-suplemen. Makanya jangan was-was, semua nggak ada apa-apa. Itu bagian sungguh-sungguh lah lakunya. Ya bener, terus saluri ya masalahnya. Itu mungkin dimaksudkan kejalan akhirat dunia makan dapat mungkin di situ. Tapi dipahami akhirnya langsung nggak mau kerja, nggak mau langsung tinggalin kerja. Bukan itu Mas, bukan itu. Sungguh-sungguh laku lah. Kalau kerja ya kerja saja. Langsung bojo ditinggal itu Pak. Itu spiritual zaman ini. Nah dilakukan sini jangan sesuatu yang sudah ada jangan ditinggalkan. Yang masih punya istri sudah dirawat istrinya. Yang punya anak dirawat anaknya, punya kerja jangan malah kalau nggak ada kepentingan penting mau nambah bojo itu boleh perkara atau apa gitu. Yang sudah ada itu dirawat. Mungkin itu yang membuat kita ini kadang-kadang kok nggak cepat berkembang di situ. Pribadi semangat pamen kebetulan laku nih Pak. Semangatnya koyo tanduran dirawat kabeh. Ya itu energi laku, tapi yang laku untuk menuju kepada eko. Itu semangatnya dulu Pak. Nah, kalau itu kepada hidup, sisanya itu menjadi kesadaran. Nah, kalau itu nggak menghasilkan kesadaran, bulat di ekonomi, bulat di kehidupan. Jadi katakan kalau terusan di situ kita akan larut karena itu enak, atau orang bilang itu kasukman. Jadi kasukman itu bukan hanya bingung, tapi orang yang ngebet terkait bisa cari uang terus kasukman jangan ini, kasukman itu duit, pacaran terus selingkuh terus. Kita kasukman selingkuhan, sesuatu dunia yang berlebihan itu kasuk. Paling dari aku apa kita kasukman terpengaruh itu anggap aja ini uang dulu uang nah itu adalah kasukman itu seperti itu, dan sesuatu dari luar kita tertarik. Aku bilang aku mas itu baik tuh you kasukman gini. Ini pun mampu mulai disaringkan. Monggo ada tambahan atau apa mbak? Monggo. Tata sing rahana gumarati ratri ing gegono katon remu wancine wis pangwa. Namun boten enten tutup nggih, mungkin cari-cari keluar niki nggih. Matur suwun rahayu.